Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Penasaran hari ini ada update berita menarik apa aja dari seluruh dunia? Hai, gue Andre dari Calon Sarjana. Mari langsung kita bahas guys. Wah, gue gak siap sih kalau harus dikarantina lagi dan juga gak boleh keluar-keluar guys. Mungkin banyak dari kalian yang gak tahu nih kalau ada surat edaran dari Kemenkes yang rilis di tanggal 28 Mei tahun 2025 kemarin. Menurut surat edaran itu guys, mulai dari minggu ke-12 tahun 2025 sampai sekarang, COVID-19 mulai naik lagi tuh di beberapa negara Asia seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan juga Singapura. Tapi di Indonesia sendiri sampai dengan minggu ke-20 tahun 2025, kasus COVID-19 justru dikabarkan turun. Dari 28 kasus di minggu ke-19, jadi cuma 3 kasus doang tuh di minggu ke-20. Dan presentasi orang yang dites positif juga sangat rendah, yaitu 0,59%. Meskipun begitu guys, kita tetap harus waspada ya. Jangan sampai kasusnya itu naik lagi lah. Pokoknya kalau takut guys, ya mulai pakai masker lagi aja lah. Gue curiga juga sih beberapa hari belakang itu gue habis sakit. Cuma nggak ngecek juga sih kena COVID atau enggaknya. Tapi rasanya ya kayak COVID kemarin gitu loh. Demam, badan nyeri semua. Terus sempet nggak bisa nyium bau juga lagi. Pokoknya jaga kesehatan kalian baik-baik deh ya. Baru-baru ini Chris Hemsworth tuh nge-post video YouTube ini teman-teman. Dan pas gue tonton kok vibes-nya kayak salah perpisahan gitu ya. Padahal Chris Hemsworth ini tuh sudah jadi Thor selama 15 tahun. Dari film Thor pertama di tahun 2011 sampai ke Love and Thunder. Dan juga muncul di berbagai film Avengers. Ya meskipun sudah dikonfirmasi bakal muncul di film Avengers Doomsday nanti. Tapi tuh guys banyak fans yang mulai mikir, jangan-jangan ini bakal jadi penampilan terakhirnya si Thor kah? Sebenarnya ini tuh kayak tahun 2018 lalu gak sih guys, waktu dimana Chris Evans tuh alias Captain America ngepost semacam tribute juga pas selesai syuting Avengers Endgame kan. Di situ dia bilang tuh udah jadi kehormatan bisa mainin Captain America selama 8 tahun. Dan bener aja kan, habis itu dia pensiun dari peran itu. Wah, apa jangan-jangan ini bukan adegan dari film bencana yang datangnya dari Hollywood ya. Tapi ini tuh guys beneran terjadi tanggal 28 Mei 2025 kemarin. Nama tempatnya itu adalah Bletton, sebuah desa kecil dan juga cantik di Swiss sana, di mana sayangnya 90% desa itu telah tertimbun es, lumpur, dan juga batu gara-gara Glacier Glacier yang runtuh dan juga nyebabin longsor super besar. Korban jiwanya cuma 1 orang doang teman-teman, karena penduduknya tuh sudah dievakuasi sejak 19 Mei 2025 kemarin, di mana memang sudah terdeteksi adanya resiko longsor. Penyebabnya juga bukan gempa ataupun ulah manusia ya, tapi glacier ini makin tidak stabil akibat perubahan iklim. Ya semoga nggak makin parah deh ya. Sabun itu buat bersihin badan kan? Cuma belakangan lagi rame nih teman-teman, di mana Sydney Sweeney kerja bareng sama perusahaan sabun Dr. Scratch juga. Anehnya, sabun yang diproduksi sebanyak 5.000 batang ini dikabarkan dibuat dengan kandungan dari air mandinya Sydney. Ya, banyak yang merasa jijik lah tuh guys. Kenapa begitu? Soalnya Sydney ini kan juga manusia biasa juga, di mana badan itu pasti ada bakteri. Nah, tapi kok air mandinya dipakai buat bikin sabun ya? Hello you dirty little boys. Are you interested in my body? Wash? Well, you can. Aduh, tolong dong guys. Emaknya siapa sih ini joget-joget di depan patung Buddha yang ada di kuil suci di Bangkok, Thailand sana? Mereka tuh joget dengan semangat 45, mungkin niatnya emang buat seru-seruan doang. Tapi sayangnya ini kan tempat suci. Warga Thailand yang ngelihat berita ini pun banyak tuh teman-teman yang kecewa dan juga marah-marah. Ya nggak heran lah, gue juga kalau jadi mereka juga marah lah. Tempat yang seharusnya sakral, tapi kok malah terkesan kayak nggak dihormatin begini ya. Di Filipina atau tempatnya di Manila sana sempat heboh tuh teman-teman waktu ada cewek keluar dari selokan seperti ini. Ini bukan kejadian horor tapi ya. Wanita itu guys kabarnya adalah pengamen jalanan atau seniman jalanan gitu tuh, yang memang tinggal di terowongan dan juga saluran pembuangan lokal. Soalnya di Manila sana ada sekitar 3 juta tunawisma, di mana banyak di antara mereka adalah korban kemiskinan, kekerasan, dan juga bencana alam. Gak kebayang tapi ya gimana rasanya tinggal di bawah sana tuh teman-teman. Ayo bantu gue mikir dong guys, siapa yang salah sih di video ini? My friends, could you go like 5 inches down? I mean like 3 seconds. You just go like 5. Can you do 5 inches down? Sorry? Why? So I can take a photo of you. You want to be in it? Smile to me, bro. Smile to me.
Jadi ceritanya ada pasangan yang lagi photoshoot pre-wed gitu guys di depan Louvre Museum. Cuma orang yang lagi nongkrong ini tuh nggak mau pergi waktu diminta baik-baik sama fotografernya. Nah, opini publik pun kepecah tuh jadi dua. Ada yang dukung pria ini gara-gara ini tuh ruang publik, tapi ada juga yang mikirnya kan gak ada salahnya bangun sebentar, kasih foto, terus duduk lagi. jadi gimana nih guys kalau menurut kalian? Siapa yang salah dan juga siapa yang benar? CGV baru-baru ini bilang kalau kasur velvet by Ocean yang mereka pakai itu sekarang menggunakan kasur baru guys. Ya kalau model bioskopnya pakai kasur senyaman ini, gue yakin 1000% deh gak bakalan fokus buat nonton sih ya. By the way, ini ada di Mall Center Park dan harganya sekitar 400 ribuan ya. Ya kalau boleh beli tiket satuan supaya sebelahnya tuh random sih, kaum jomblo bakalan seneng ini mah. Gua rada bingung juga sih guys, tumben-tumbenan ada video dari dalam Korea Utara. Nah, di video ini ada pengalaman orang-orang yang belanja kayak di semacam supermarket gitu guys. Ya, nggak cuma itu doang sih yang bikin gua kaget. Soalnya ternyata di sana tuh banyak makanan asal Indonesia. Gua liatnya sih ada top sama pop mie ya. Ya, tapi gue cuma bisa berdoa aja sih guys. Semoga abis video ini viral, orangnya tetap baik-baik aja ya. Mr. Beast selalu bisa aja teman-teman bikin gebrakannya. Jadi ceritanya di ulang tahunnya kali ini dia mau bagi-bagi uang $500.000 Amerika kepada 10 orang. It's my birthday, and thanks to Jacqueline Shirky, I'm giving away $500,000 to you guys. If you want to win some of it, all you have to do is hit the subscribe button down below. 10 random people that do will win $50,000 each. Nah, yang mengejutkannya ada orang Indonesia tuh yang berhasil menang guys. Seharusnya kita semua senang dong? Enggak tapi guys, ternyata banyak orang-orang iri yang malah nge-report akunnya itu biar hilang dan langsung bikin akun fake dari cewek ini. Banyak banget deh guys pokoknya di Instagram. Tapi kira-kira apa sih yang mereka pikirin? Berharap Mr. Beast-nya salah kontak gitu? Terus uangnya jadi milik kalian? Gila sih kalau pada mikir kayak begitu ya. Mau tahu gimana ujian dapetin SIM di Swedia? Tes ini guys katanya sih bertujuan untuk mastiin setiap supir bisa tetap tenang dan juga terampil menghadapi kondisi jalan yang sulit seperti salju ataupun es yang memang sering terjadi di sana. Gak main-main kan ujiannya guys? Ngelihat begini tuh gue jadi mikir sih guys, ujian SIM di Indonesia tuh kayak nggak ada apa-apanya ya. Ada sebuah perusahaan VML The Organol Company dan juga LabGuard Letter yang bekerja sama tuh guys menciptakan kulit T-Rex pertama di dunia dari DNA dinosaurus yang telah punah. Mereka pakai teknologi rekayasa gen dan juga protein untuk membuat bahan kulit ramah lingkungan, bebas kekejaman terhadap hewan dan juga bisa terurai secara hayati. Jadi pokoknya itu mereka merekonstruksi kolagen dari fosil T-Rex berusia 80 juta tahun ini dan menyusunnya kembali menjadi DNA untuk ditanam ke dalam sel khusus gitu. Nah, dengan cara seperti ini, struktur kulit hewannya bisa berubah tuh guys menjadi mirip seperti kulit T-Rex. Nantinya kalau cara ini berhasil, kulit T-Rex ini rencananya akan digunakan pertama kali untuk aksesori mewah di akhir tahun 2025 dan kedepannya sih bisa diharapkan tuh guys diterapkan ke industri otomotif ya. Sekelas Presiden Emmanuel Macron aja masih bisa berantem di publik juga loh guys. By the way, ini kejadiannya waktu mereka tuh landing di Vietnam ya. Jadi dari videonya sih, mukanya si Macron ini seperti ditampar tuh atau didorong gitu sama istrinya. Detik-detik sebelum terjadi dorongan, tubuhnya Macron ini tuh tampak santai dan wajahnya pun netral, yang berarti menunjukkan kalau dia tuh tidak menduga akan didorong. Nah, setelah ditampar itu guys, Macron berusaha membuat kelihatan tenang dengan cara melambaikan tangannya kan. Tapi selain itu, dia juga kelihatan nyentuh sandaran kursi yang dianggap sebagai gerakan saat orang gugup atau tertekan. Ya meskipun sudah kelihatan sama orang-orang, Macron nggak langsung turun dari sana guys. Di sini dia tuh butuh waktu untuk tenangin diri yang terlihat dari gestur menyentuh hidungnya. Tapi perhatiin deh setelah penyambutannya, tangan kirinya si Macron terlihat mengepal kuat yang kayak semacam tanda sedang menahan emosi kan? Dan dari penjelasan tadi, gua yakin banget guys kalau dia tuh lagi berantem sama istrinya. Masih soal Presiden Macron nih teman-teman. Cuma kali ini waktu kunjungannya ke Indonesia ya. Waktu dia dan juga istrinya tuh ke Borobudur, ada kejadian yang bikin beberapa umat Buddha pada lumayan geram. Jadi dia dan juga istrinya bersama dengan Mayor Teddy ngelakuin Kunto Bimo gitu ya. Itu loh, coba-coba megang bagian dalam stupa tertinggi yang katanya bisa bawa hoki. Cuma sayangnya guys, aksi ini tuh sudah dilarang sejak tahun 2016 lalu. Bukan karena apa-apa, tapi takut kalau stupanya tuh bisa rusak. Orang-orang makanya pada marah lah karena warga
warga biasa tuh dilarang begini, sedangkan kenapa orang-orang tertentu ada yang boleh ya? Makanya jadi berasa aturannya tuh pilih-pilih banget kan? Tom Cruise kena ban sama brand mobil Bugatti nih teman-teman. Tahu alasannya? Karena video ini nih. Jadi waktu premier film Mission Impossible ketiga, dia kesusahan teman-teman ngebuka pintu penumpang mobil Bugatti yang dia bawa, dimana bahkan dia butuh waktu sampai dengan 40 detik sampai pintunya tuh kebuka. Ngerti sih gue, ini orang kayaknya gengsi juga. Ya kalau nanya gimana cara buka pintunya, ntar dikira mobilnya tuh minjem kan? Buat kita mah lucu-lucuan doang guys, tapi di mata Bugatti, mereka tuh nggak terima. Dimana bahkan sampai menganggap kalau ini merusak citra brandnya juga. Di ban lah itu si Tom Cruise buat ngebeli Bugatti apapun, meskipun dia mampu ya. Aduh, kocak juga ya. Joki-joki Strava lari kayaknya sekarang tuh lagi ketar-ketir nih guys, karena mereka tuh sudah harus siap-siap nggak laku lagi. Iya, soalnya ada aplikasi baru yang namanya FakeMe.Run, dimana teman-teman tuh nggak perlu capek-capek lari buat pamer pace kalian. Cuma dengan nentuin rute larinya terus diikutin sama tanggal dan juga pace yang kalian mau, nanti data lengkap kayak yang ada di Strava bakal langsung muncul nih guys. Ya gembel sih guys menurut gue, lari tuh yang dicarikan sehatnya kali, bukan malah sosok kelihatan kerennya. Cuma buat yang mau pamer tanpa perlu capek-capek, ada solusinya ya sekarang. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.